Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna. Hari ini kita memasuki masa Advent yang pertama dan kita akan bersama-sama beribadah di rumah kita masing-masing melalui YouTube GPIB Menabur Kasih, khususnya Persekutuan Taruna. Kita persiapkan dulu Alkitab kita persiapkan persembahan, dan bacaan Alkitab hari ini terambil dari Yesaya 30 ayat 18 sampai 26. Kita persiapkan semuanya dan kita mempersiapkan diri untuk beribadah. Mari kita bersaat teduh untuk memasuki ibadah. Kita bersaat teduh. Kita memulai ibadah ini bersama-sama kita bernyanyi dari Gita Bakti nomor 4. Gita Bakti nomor 4, baitnya yang pertama. Kita bernyanyi secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di pagi hari ini karena Tuhan Yesus memberikan bagi kami kesehatan dan kekuatan sehingga kami dapat menikmati hari baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami akan beribadah bersama-sama dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian agar kami dapat menikmati sukacita bersama-sama dengan Tuhan di pagi ini. Kami dapat menikmati hadirat Tuhan dan kami boleh bersukacita karena firman Tuhan yang akan kami dengar. Datanglah bagi kami Tuhan, karena kami sudah bersedia untuk hadir bersama-sama dengan-Mu dalam ibadah di pagi hari ini. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi bersama lagi dari Gita Bakti 12, baitnya yang pertama. Gita Bakti 12, bait yang pertama. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama masuk di dalam pelayanan firman. Tadi sudah Kanona sampaikan bahwa bacaan Alkitab kita terambil dari Yesaya 30 ayat 18 sampai 26. Yesaya 30 ayat 18 sampai 26. Kita persiapkan dulu bacaan kita, Yesaya 30 ayat 18 sampai 26. Nah, biarkan Alkitab kita tetap terbuka. Mari kita minta pimpinan Roh Kudus bagi kita supaya kita dapat mengerti dan memahami firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami akan mendengarkan firman-Mu ketika kami duduk di hadapan hadirat-Mu dan Alkitab terbuka di hadapan kami. Kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman
Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian, baik kakak pelayan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, maupun kami semua yang sedang mendengarkan, agar kami dapat menerima, kami dapat memahami, dan kami dapat melakukan firman ini di dalam kehidupan kami. Tuhan, kuduskan kami dan urapi kami sekalian, dan siapkan hati kami Tuhan, agar kami dapat sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama-Mu Yesus, dan bersabdalah bagi kami mendengar. Amin. Adik-adik, Yesaya 30 ayat 18-26 bilang begini untuk kita sekalian. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakanmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan dirinya lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri, engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disanut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar. Apabila menara-menara runtuh, maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari, pada waktu Tuhan membangun muka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, apa kabar hari ini? Pasti semuanya sehat, sukacita, sudah bisa mengerjakan tugas-tugas sekolah dengan baik. Karena berharap seperti itu. Nah, dan kita tetap punya semangat. Walaupun kita masih berada di masa pandemi, tetapi kita tetap punya semangat. Kita bisa memaknai hari-hari kita dengan situasi yang baru saat ini. Kita berada di dalam situasi yang penuh semangat dan baik. Semua yang kita alami saat ini itu tandanya bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Kita disayang oleh Tuhan, baik adik-adik maupun kanona. Kita semua disayang oleh Tuhan. Nah, hal ini yang diceritakan di dalam Yesaya 30 ayat 18-26. Orang Israel, khususnya orang Yehuda, mereka seperti kita. Mereka adalah umat Tuhan, umat yang dikasihi Tuhan, umat yang disayang oleh Tuhan, sama dengan kita. Mereka pun percaya kepada Tuhan,
Mereka selalu dibilang sebagai anak-anak kesayangan Tuhan, umat kesayangan Tuhan, umat yang dikasihi Tuhan. Sama dengan kita juga selalu dibilang orang-orang yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Tapi karena Tuhan begitu sayang sama mereka, sehingga mereka lupa sama Tuhan. Mereka menyembah kepada berhala-berhala. Mereka menyembah kepada dewa-dewa orang Kanaan, dewa-dewa orang Mesir. Sehingga Tuhan marah sama mereka. Wah, ini orang-orang yang aku sayang kok malah tidak menyembah kepada aku. Nah, itu terjadi ketika mereka diserang oleh bangsa Asyur. Orang Yehuda diserang oleh bangsa Asyur. Saudara mereka orang Israel Utara sudah diserang oleh bangsa Asyur dan mereka kalah karena kelakuan mereka yang tadi itu menyembah kepada berhala-berhala dan menyembah kepada patung-patung dewa-dewa orang Kanaan. Nah, ketika orang Yehuda ini diserang oleh orang Asyur, mereka bukannya berdoa kepada Tuhan, bukannya minta tolong kepada Tuhan, justru mereka minta tolong kepada Firaun di Mesir. Mereka minta tolong kepada orang Mesir. Nah, logikanya begini adik-adik. Kalau misalnya adik-adik ada masalah dengan satu teman, terus adik-adik minta tolong kepada orang yang lain. Nah, otomatis kan manusia dengan manusia yang bertengkar begini, kuat-kuatan. Siapa yang kuat dia yang menang, siapa yang lemah dia kalah. Nah, tetapi kalau Allah yang berada di pihak kita, walaupun kita lemah, tidak akan pernah kita kalah. Nah, itu kesalahan yang dilakukan oleh orang Yehuda. Mereka tidak meminta tolong kepada Allah, tapi mereka minta tolong kepada orang Mesir. Akhirnya mereka dikalahkan bersama-sama dengan orang Mesir yang mereka minta tolong itu oleh orang Asyur. Nah, pada saat itu mereka semua dibawa ke pembuangan oleh orang Asyur. Itulah ketika kita mengandalkan manusia, maka Allah akan meninggalkan kita. Itu contoh dari bangsa Israel, bangsa Yehuda. Ketika mengandalkan manusia, maka Tuhan meninggalkan mereka, sehingga mereka dikalahkan dan mereka dijajah oleh bangsa Asyur. Itulah hukuman Tuhan terhadap mereka. Di sana mereka tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Di sana mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Karena bagaimana sih orang yang dijajah? Pasti menderita, pasti susah. Itu sama saja orang yang dijajah itu sama saja dengan orang yang tinggal di udara yang luas, tetapi seperti berada di dalam penjara. Seperti itu. Itu karena mereka tidak mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupannya. Mereka berbalik meninggalkan Tuhan, sehingga Tuhan marah dengan mereka, dan mereka harus mengalami itu. Logikanya saja begini adik-adik. Kalau kita mengandalkan manusia, mengandalkan orang yang punya uang, orang yang punya kekuatan, manusia kan dia sama dengan kita. Ketika pada waktunya dia mati, ya sudah, andalan kita hilang. Atau yang berikut, kita mengandalkan teman-teman kita yang kuat, mengandalkan orang yang kaya, mengandalkan orang yang punya kekuatan yang kuat. Nah, namanya manusia pasti punya kelemahan. Pada satu waktu, ketika kita sudah tidak mau mengikuti apa yang dia bilang, pasti dia akan meninggalkan kita. Nah, tetapi Allah tidak demikian. Kalaupun Allah marah dengan kita, Allah menghukum kita, itu karena kesalahan kita, bukan karena Allah tidak sayang kepada kita. Dan kalau Allah marah kepada kita, Allah menghukum kita, itu
karena Dia sayang kepada kita dan Dia mau kita menjadi anak-anak yang baik. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasih, seperti orang Yehuda, saat ini pun kita sering sebagai anak-anak remaja menyembah dewa-dewa yang lain, berhala-berhala di zaman milenial ini katanya ya adik-adik. Apa sih berhala-berhala di zaman milenial ini? Gaya hidup, berhala. Kita mengikuti gaya hidup sekarang ini yang kadang-kadang menjerumuskan hidup kita sendiri, bukankah begitu? Kemudian pola laku yang kurang baik. Kadang-kadang Kanuna kalau pergi berjalan, kadang-kadang Kanuna bicara sama Bu Pendeta, kasihan ya lihat anak-anak remaja seperti itu di jalan. Ya, mudah-mudahan anak-anak menabur kasih tidak seperti itu. Melihat anak-anak remaja yang di jalan-jalan, yang hati kadang-kadang merasa bagaimana masa depan bangsa ini, bagaimana masa depan gereja, bagaimana kehidupan mereka. Itu pola laku yang sekarang menjamur di tengah-tengah kehidupan anak-anak remaja. Karena apa? YouTube, gadget itu memberikan kita banyak hal. Banyak hal yang baik, juga banyak hal yang tidak baik. Nah, firman Tuhan hari ini menolong kita untuk memilih. Seperti orang Yehuda pilih apa? Nah, sekarang kita diminta untuk memilih. Kita mau ikut yang mana? Dan terkadang ini pengalaman hidup, pengalaman pelayanan, karena bilang terkadang anak-anak teruna itu memilih untuk mendengarkan temannya, mendengarkan hal-hal yang ada di luar, daripada mendengarkan nasihat orang tua, daripada mendengarkan firman Tuhan, daripada mendengarkan kakak pelayan. Mereka lebih suka mendengarkan nasihat teman-temannya, yang kadang-kadang nasihat itu menjerumuskan ke dalam hal-hal yang tidak baik. Akhirnya jatuh dalam melakukan hal-hal yang kurang baik. Nah, firman Tuhan hari ini menolong kita untuk memahami hal itu. Orang Israel, orang Yehuda sudah memberi contoh bagi kita, bahwa kalau kita sebagai anak-anak teruna, anak-anak yang percaya kepada Tuhan, anak-anak yang mengakui bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat kita, nah kita harus juga melakukan apa yang Tuhan Yesus inikan kepada kita. Ketika kita menghadapi situasi yang sulit, jangan seperti orang Yehuda yang mengandalkan manusia, tetapi kita harus mengandalkan Tuhan. Cara Tuhan itu menolong kita luar biasa. Mungkin lewat orang tua kita, mungkin lewat teman kita. Dan solusi yang Tuhan berikan untuk hal masalah-masalah kita yang kita hadapi itu pasti tepat. Bagaimana kita datang kepada Tuhan? Bagaimana kita bisa mendengarkan suara Tuhan? Datang kepada Tuhan lewat doa. Kita mendengarkan suara Tuhan lewat apa? Ini firman Tuhan. Yang kedua, nasihat dari orang tua. Yang ketiga, nasihat dari kakak-kakak pelayan. Itu kita mendengarkan firman Tuhan. Itu solusi-solusi yang diberikan oleh Tuhan pada zaman kita saat ini. Jadi jangan minta nasihat dari Mbak Goga, jangan minta nasihat dari teman-teman. Ketika kita menghadapi masalah, belajar dari orang Yehuda. Kemudian anak-anak teruna itu banyak sekali resah, apa-apa resah, apa-apa khawatir untuk hal-hal yang mungkin belum terjadi. Nah, firman Tuhan hari ini orang Yehuda memberikan contoh kepada kita.
kita ketika menghadapi ada rasa khawatir dalam hati kita, pemikiran-pemikiran yang kurang baik, kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Kita sampaikan kepada Tuhan Yesus. Kemudian kita bicara dengan orang tua kita, dengan papa, dengan mama. Jangan bicara dengan teman di luar sana, jangan bercerita dengan teman-teman di luar sana. Nah, tetapi bercerita dengan orang tua, berdoa. Nah, sehingga bisa menemukan jalan keluar di tengah-tengah situasi dan kondisi kita. Itu adik-adik yang mau disampaikan oleh Yesaya hari ini kepada kita. Jadi, sekali lagi Karuna bilang, jangan pernah mengandalkan manusia dalam kehidupan. Selalu andalkan Tuhan. Selalu minta pertolongan Tuhan. Selalu percaya kepada Tuhan. Mungkin ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi masalah, tidak serta-merta seperti membalik telapak tangan, hal itu bisa selesai. Tetapi membutuhkan proses, dan proses itu mungkin lama. Nah, ketika proses itu lama, itulah satu cara Tuhan mendidik kita. Salah satu cara Tuhan menolong kita untuk kita memahami bahwa kita mungkin harus belajar tentang satu hal. Kita mungkin harus belajar tentang kesabaran. Kita mungkin harus belajar untuk tekun percaya kepada Tuhan. Kita mungkin harus belajar untuk sungguh-sungguh menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Sehingga apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi dalam kehidupan sebagai anak-anak teruna, sejak muda kita sudah sungguh-sungguh menaruh Tuhan Yesus di hati kita, dan kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Tidak ada Allah yang lain, hanya Yesus Kristus yang dapat menolong kita, Dia yang menyelamatkan kita, dan Dialah yang dapat menolong kita dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan di hari ini menolong kita untuk semakin percaya kepada Tuhan dan menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita. Amin. Adik-adik, mari kita bersatu teduh sebentar untuk merenungkan firman Tuhan yang sudah kita bersama-sama dengarkan. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 69, bait yang pertama. Kumulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Adik-adik, kita
berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di pagi hari ini karena firman-Mu yang menolong kami dan menopang kami di tengah-tengah kehidupan kami selaku anak-anak remaja. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian sehingga kami tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami dan kami tetap setia kepada Tuhan, setia menyediakan waktu kami untuk bersaat teduh setiap hari, berdoa dan membaca Alkitab, sehingga kami dapat bertumbuh dalam iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang boleh menolong kami dan kami boleh belajar dari bangsa Yehuda. Ketika kami menghadapi persoalan hidup, kami tetap mau mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan manusia. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di pagi hari ini. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang sepekan ini kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan segala aktivitas yang kami kerjakan, belajar, jarak jauh yang sedang kami jalani sampai hari ini. Tuhan menolong kami untuk memasuki masa kehidupan yang baru ini dengan baik, sehingga kami terus membiasakan diri untuk melakukan hal-hal yang baik bersama-sama dengan Tuhan. Dan kiranya Tuhan senantiasa menolong kami untuk tetap memiliki semangat menjaga kesehatan kami dan kami boleh menyelesaikan studi kami di semester ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi orang tua kami, Tuhan memberkati mereka, memberikan kesehatan dan kekuatan, memberikan semangat untuk terus mendidik, menjaga dan merawat kami dengan baik. Dan biarlah mereka boleh diberikan hikmat oleh Tuhan sehingga mereka mendidik kami seturut dengan firman Tuhan yang selalu menjadi topangan bagi mereka dalam kehidupan dari hari ke pasar. Tuhan juga memberkati setiap usaha dan kerja orang tua kami dimanapun mereka mengupayakan apa yang menjadi tujuan dari hidup mereka untuk memelihara dan menolong kami bertumbuh dalam fisik kami sebagai anak-anak remaja. Tuhan, kami pun berdoa bagi kakak pelayan kami. Tuhan memberkati kakak-kakak pelayan kami, juga memberkati persekutuan teruna. Kami berdoa bagi teman-teman kami, anggota persekutuan teruna, kiranya Tuhan memberkati kami sekalian. Kami juga berdoa bagi gereja kami, Tuhan memberkati GBB Menabur Kasih. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, Tuhan senantiasa memberkati bangsa dan negara kami dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini. Biarlah kasih sayang Tuhan menaungi kami semua, agar kami anak-anak teruna boleh terus tekun belajar, melakukan firman Tuhan dengan baik, sehingga kami boleh menjadi generasi penerus yang memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami selama sepekan ke depan. Biarlah kasih sayang Tuhan menaungi kami, sehingga hari-hari kami penuh sukacita dan kami selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ampuni kesalahan kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu ya Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Sambil memberi, kita menyanyi dari Gita Bakti 79 baitnya yang pertama.
sudah memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati persembahan kami, berkati tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan. Biarlah persembahan ini bisa berguna bagi gereja dan negara. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah ini dalam pujian Gita Bakti 277 bait yang ketiga. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu di akhir perjumpaan kami. Kami mohon Tuhan memberkati kami, sehingga firman Tuhan yang sudah kami dengarkan dapat menolong kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah Tuhan Yesus sendiri dapat menjadi penopang kehidupan kami dalam kami menjalankan hidup kami dari hari lepas hari sebagai anak-anak remaja. Kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah berkat Tuhan senantiasa menaungi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perjumpaan di hari ini dan untuk waktu-waktu yang boleh kami lewati dalam ibadah ini. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam ibadah ini, Tuhan Yesus mengampuni kami. Dalam nama-Mu ya Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik yang Tuhan Yesus berkati, kiranya kita dapat menjalani hari-hari kita selama sepekan ini dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, dengan menjaga kesehatan dengan baik. Jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah. Belajarlah dengan tekun sehingga dapat mengakhiri semester ini dengan baik. Dan satu hal yang mau Kanona sampaikan kepada kita sekalian, jangan lupa tekan lonceng dan juga tekan subscribe untuk GPIB Lapor Kasih, supaya subscribe kita bertambah dan adik-adik tidak susah mencari channel untuk beribadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.